Oke, terima kasih Yunike, host kita yang luar biasa ya. Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam kenal bagi Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Yunike tadi, beberapa poin yang ingin saya sharingkan kepada Anda, barangkali ini bermanfaat bagi Anda yang baru pertama kali hadir atau Anda yang sudah beberapa kali hadir tapi belum memutuskan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setelah melalui satu proses yang cukup panjang, saya di industri network marketing selama 22 tahun, hampir ada 18 multi level marketing yang pernah saya tekuni. Dan saya bersyukur, sejak tahun 94 saya bergabung di industri itu, saya selalu mendapatkan hasil. Mulai dari penghasilan ratusan ribu hingga puluhan juta. Terakhir waktu itu saya dapat sekitar 11.000 US dollar. Bahkan pernah mencapai income 1 miliar di tahun 2000 lalu. Tapi berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu sebenarnya bukan karena saya hobi, tetapi karena memang pada endingnya perusahaan itu berhenti di tengah jalan, belum tuntas, terpaksa tutup atau terpaksa ditutup. Dan akhirnya saya bertemu Allian. Ditambah lagi setelah saya mengalami kebangkrutan akibat putra saya yang sudah saya nanti-nantikan selama 10 tahun, akhirnya putra saya sakit, masuk rumah sakit dan itu menghabiskan seluruh aset yang saya miliki, sehingga jujur saya memulai usaha ini dalam keadaan bangkrut. Sangat berbeda dengan Bu Yuniar Savitri tadi, beliau masuki usaha ini dalam keadaan lagi posisi puncak. Saya justru malah posisi minus. Tetapi saya bisa menjadi MD-IT melalui usaha ini dengan segala macam perjuangan. Dan apa sih sebenarnya yang saya cari? Ya, bisnis ini merupakan sebuah alat aja, kendaraan, bukan merupakan tujuan. Saya mengidam-idamkan mempunyai satu bisnis yang hasilnya besar, kemudian bisa memberikan dampak besar buat banyak orang dan untuk keluarga kami pribadi, yang tidak dipengaruhi oleh zaman. Dan bisa dikerjakan oleh siapapun. Dan itu ternyata tidak mudah. Selama saya menekuni network marketing, banyak sekali yang saya pelajari. Dan beberapa hal yang akhirnya saya simpulkan, kalau kita menjalankan sebuah bisnis, selama produk yang kita pasarkan itu rentan dengan persaingan, maka kita tidak akan punya masa depan yang cerah. Kita tahu yang namanya industri marketplace ya. Apakah Tokopedia, Bukalapak, Lazada, itu sangat membantu orang-orang untuk memasarkan produknya dengan biaya yang sangat murah. Tetapi pada saat produknya itu dipasarkan melalui dunia digital, pada saat itu pula orang langsung bisa memilih mulai dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal dengan kualitas yang sama. Banyak sekali teman-teman saya yang berkecimpung di dunia network marketing itu babak belur ketika bertemu dengan industri marketplace. Sehingga mereka bertarung dengan orang-orangnya sendiri, terjadi predator, saling bunuh-membunuh. Dan menurut saya itu merupakan iklim yang tidak sehat. Nah, kemudian saya juga belajar bahwa meskipun perusahaannya itu mampu memberikan profit yang bagus, tetapi jika tidak didukung oleh reputasi perusahaan yang memadai, oleh aspek legalitas yang bagus, aspek legalitas atau legal formal yang tepat, serta tidak adanya perlindungan konsumen, ya profit besar sebentar lagi akan berhenti. Itulah sebabnya banyak kawan-kawan saya di industri yang lain, itu mereka punya prinsip first in, first out. Dia harus tahu kapan masuknya dan harus tahu kapan keluarnya. Nah, kalau cara berpikirnya seperti itu, maka kita tidak akan pernah mempunyai skala bisnis long lasting, jangka panjang, apalagi kalau diwariskan. Karena yang terpenting untung sekarang, nanti kalau sudah tutup nyari usaha yang lain. Dan itu saya tidak sukai. Kenapa? Karena Anda tahu rambut saya semakin lama semakin memutih, ya, dan usia semakin bertambah, maka kita tidak ingin lagi terjebak di dalam sebuah bisnis yang harus nyari orang. Ya, maksudnya harus memulai lagi dari awal. Nah, kemudian yang lain yang saya pelajari setelah saya masuk di industri ini, saya melihat market bisnis ini tuh luar biasa besar. Itu ditunjukkan dengan adanya isu dan fakta beberapa industri perusahaan asuransi yang akhirnya bermasalah.
ya, apakah itu Bumi Bola, Janji Jiwa, ya, Indomaret, AI Nakal misalnya, atau mungkin Arjuna Live barangkali, yang itu akhirnya urusan sama hukum. Dan itu yang kadang-kadang membuat orang menjadi agak maju mundur untuk masuk di industri ini. Teman-teman, Anda perlu belajar bahwa asuransi itu dilindungi oleh undang-undang loh ya, bukan peraturan pemerintah, tapi undang-undang nomor 40, di mana ketika industri asuransi itu mengalami masalah, negara ini akan hadir. Dan ini sangat berbeda dengan industri yang lainnya, buru-buru negara hadir, ditutup duluan itu iya. Dan saya sudah pernah ketemu langsung dengan teman-teman yang pernah ikut asuransi yang lain dan kemudian sudah tidak ada lagi di sini, itu dananya bisa tetap diterima. Tentu saja dialihkan kepada Departemen Keuangan negara yang menghandle. Sehingga ini memberikan satu ketenangan. Apalagi ketika banyak sekali orang-orang itu memperkenalkan asuransi dengan informasi yang keliru. Ya, bahwa asuransi adalah investasi. Banyak sekali agen-agen asuransi itu yang saking inginnya mendapatkan nasabah menghalalkan segala macam cara. Dia bilang bahwa asuransi itu bayarnya cuma 5 tahun atau 10 tahun aja, setelah itu enggak bayar. Kemudian dia bilang ini uangnya bisa diambil sewaktu-waktu sama dengan kalau kita nabung. Nah, uniknya setelah banyak orang itu mengalami kekecewaan karena karena tidak seperti yang dijanjikan, tetap saja orang masuk di industri asuransi. Dan kita lihat perusahaan terbesar ya yang ada di Indonesia ini, dalam hal ini adalah industri perbankan. Industri perbankan adalah industri yang masuk di dalam listing di Forbes, masuk di 500 perusahaan raksasa dunia. Ya, Indonesia ini banyak yang masuk, misalnya kayak BRI, Bank Mandiri, ya, BCA, ya, Niaga, BNI ya, itu masuk di Forbes. Itu semuanya masih memasarkan asuransi sampai hari ini. Mengapa? Ya, mengapa mereka perusahaan yang sudah luar biasa besar itu masih tetap memasarkan asuransi? Karena asuransi adalah merupakan kebutuhan masyarakat, dia bisa meningkatkan PDB negara hingga 20%. Jadi kalau mau melihat kesehatan sebuah negara, maka melihat berapa banyak orang-orang warga negaranya itu memiliki asuransi. Jadi merupakan sebuah kemutlakan. Anda mau berangkat ibadah, itu harus pakai asuransi. Mau sekolah ke luar negeri, harus asuransi. Anda mau beli barang, harus pakai asuransi. Anda mau hutang atau leasing, itu harus pakai asuransi. Semuanya pakai asuransi. Semuanya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu semua ujung kepala di rambut kita ini semuanya pakai asuransi. Nah, masalahnya banyak orang tidak mengerti bahwa ada penghasilan yang bisa diasuransikan. Disinilah saya mulai melihat adanya sebuah peluang. Meskipun di satu sisi banyak orang yang memperkenalkan asuransi itu dengan cara yang keliru, bahwa asuransi adalah investasi. Nah, kalau kita ini bisa memperkenalkan industri ini dengan benar bahwa asuransi adalah proteksi, maka kita akan menjadi pionir di dalam industri ini. Nah, Anda tadi sudah melihat penjelasan dari Bu Fitri bahwa marketnya kecil sekali di Indonesia ini. Hanya dari 100 orang baru 6 orang yang punya, itu pun didukung oleh data BPJS. Kalau BPJS itu diabaikan, hanya menggunakan data real asuransi yang ada di Indonesia, maka kurang lebih sekitar 2%. Dari 100 orang, baru ada 2 yang punya. Nah, sekarang tinggal Anda lihat, kanan kiri keluarga Anda, siapa di antara mereka yang hari ini memiliki dana cash 1 miliar standby? Coba cari. Bisakah dalam situasi saat ini Anda menemukan 3 orang daftar nama yang bersedia mentransfer Anda dana 300 juta tanpa tanya ini dan itu, tak pakai jaminan, langsung ditransfer kepada rekening Anda? Kalau ada, tolong kenalkan saya, karena saya mau numpang. Ya. Zaman sekarang kalau mau ngambil dana besar, ya, dapat dana besar, kalau nggak pakai jaminan, wah sulit. Punya jaminan saja, kalau nggak punya usaha, juga nggak dikasih. Punya usaha, tapi kalau usahanya macet, juga nggak dikasih. Usahanya lancar, kalau yang ngajuin kredit orangnya sudah tua, kepala 5 atau 55 tahun, juga nggak dikasih. Nah, inilah kita melihat bahwa Anda sekarang diundang masuk ke dalam, diperkenalkan dengan sebuah bisnis yang marketnya itu betul-betul tanpa batas. Kita tahu bahwa industri asuransi itu berdiri sejak 1890, ya, seperti contohnya Allianz. Dia sudah melewati 2 kali perang dunia loh. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di luaran sana, hanya karena kena krisis ekonomi di wilayah kota saja, itu sudah banyak yang tutup. Seperti hari ini. Ya. Nah, tapi ini karena
problem perang dunia, perusahaan asuransi itu masih survive, masih bertahan sampai sekarang. Nah, inilah harapan saya ingin punya bisnis di mana saya bersandar kepada pilar yang benar, yaitu reputasi perusahaannya itu betul-betul harus bagus. Dulu saya waktu menjalankan bisnis network marketing, yang penting itu saya cari untung yang besar. Setelah itu saya menjadi ingat bahwa nggak ada gunanya punya bisnis untung besar, tapi kalau reputasi perusahaannya itu nggak bagus, ya. Jadi itu pilar pertama penting sekali untuk kita pahami. Reputasi perusahaan itu jadi sangat penting. Yang kedua, bisnis ini bisa memberikan satu prospek yang bagus buat Anda yang hari ini sedang mencari-cari. Kenapa? Saya katakan bisnis ini bisa saya katakan bisnis yang sustain bisnis. Sustainable business. Bisnis yang dibuka mulai tahun 1800-an sampai hari ini masih bertahan kokoh. Ya, cari bisnis yang kayak begini itu tidak mudah. Banyak bisnis itu yang kena musim. Dapat ganti teknologi aja sudah hilang, sudah tidak ada. Ya. Jadi ditambah lagi bisnis itu tidak bisa lepas dari yang namanya faktor politik dan ekonomi. Dulu saya pernah punya perusahaan, ya, ada 4 perusahaan saya kelola. Ketika ada perubahan politik, ya berubah juga. Ketika terjadi krisis moneter atau krisis ekonomi, ya banyak yang tutup. Tapi sekarang coba Anda lihat. Ketika Anda melihat asuransi. Asuransi ini kan memberikan perlindungan terhadap risiko sakit kritis dan tutup usia. Apakah kalau politik sedang naik, sedang panas, atau politik sedang dingin, orang sakit itu bisa tidak ada lagi? Orang meninggal bisa punah? Apakah justru mau politiknya lagi naik, politiknya lagi turun, moneter lagi bagus, moneter lagi tidak bagus, tetap saja ada orang yang meninggal, tetap saja ada orang yang sakit? Bukankah dalam kondisi saat ini, semakin canggih teknologi, semakin banyak orang sakit? Ini merupakan satu peluang yang sebenarnya Anda tinggal meletakkan niat Anda pada sandaran bisnis yang bagus. Yang berikutnya adalah selain sustain, dia bisa memberikan profit. Ya, profitnya itu luar biasa, teman-teman. Saya dulu waktu menjalankan bisnis network marketing, ya, tidak perlu saya sebutkan namanya, untuk memiliki penghasilan 17 juta per bulan, saya membutuhkan downline. Anda tahu downline, ya? Downline itu manpower, ya, distributor. Itu membutuhkan distributor itu lebih dari 30.000 orang. 17 juta itu butuh 30.000 orang. Teman saya yang punya penghasilan kurang lebih sekitar 300 juta, butuh downline itu 3 juta orang, coba. Ya, Anda nyarinya di mana 3 juta orang? Kalau 3 juta rupiah bisa dicari. 3 juta orang ini Anda sampai melet juga nggak akan pernah ketemu orangnya. Nah, di industri asuransi saya melihat fakta nyata. Grup yang kecil itu mampu memberikan income yang besar. Tadi Bu Safitri sudah memberikan gambaran. Hanya dengan bekerja sama dengan 60 orang saja, Anda bisa punya penghasilan 1 miliar per tahun seperti yang saya alami hari ini. Dengan orang yang sedikit, Anda bisa memberikan hasil yang besar. Apalagi kalau Anda mempunyai organisasi 1.000, 10.000. Sampai ada yang punya penghasilan 38 miliar dari Allianz. Dengan manpower di bawah 30.000 orang. Nah, tentu saja untuk mempunyai manpower yang besar, Anda membutuhkan cara, Anda membutuhkan sistem. Ya. Nah, kemudian hal yang lainnya, bisnis ini tidak memerlukan stok, ya, no stock, dan Anda produk yang dipasarkan dapat duit. Ya, kita tahu kalau Anda ikut asuransi, nasabah itu akan mendapatkan manfaat dana tunai dalam jumlah yang besar, mulai dari jutaan, ratusan juta hingga miliaran. Kalau saya hari ini jualan kulkas, mohon maaf ya kalau Anda yang hari ini jualan kulkas, sehebat-hebatnya Anda memasarkan produk, berapa kulkas yang bisa Anda jual kepada teman Anda? 1, 2, 5, 10, 20? Ada nggak satu rumah yang kulkasnya 20? Saya nggak yakin, nggak ada itu ya. Meskipun kamarnya itu 20, nggak mungkin kulkasnya 20. Tapi kalau di industri asuransi, Anda ketemu dengan orang, Anda tawarin mau nggak punya proteksi 500 juta? Mau. 1 miliar? Mau. 5 miliar? Mau. 10 miliar nggak nolak. Kenapa? Rekening itu mau dibuka, mau menampung berapapun, itu orang ikhlas dan rela. Nah, sisi yang lainnya, selain ini no stock, bisnis ini duplicable, mudah diduplikasi. Kenapa? Karena ketika Anda menyadari bahwa keluarga itu penting, bahwa waktu kita itu pendek, keluarga kita itu membutuhkan jaminan masa depan, maka
Anda bisa menceritakan pengalaman Anda memiliki proteksi, pada saat Anda menceritakan kepada orang lain akan tertarik. Jadi tidak ada teknik cara menjual polis. Yang ada adalah Anda menceritakan mengapa Anda memiliki proteksi. Ya, jadi pengalaman Anda itulah yang sangat berharga untuk mempengaruhi cara berpikirnya orang. Bayangkan, ketika Anda bisa menolong tetangga Anda, memiliki proteksi, katakanlah 1 miliar. Dan dalam kondisi seperti saat ini kayak corona, ya jangan sampai kita terkena corona. Umpama terkena corona dan ada komplikasi sakit kritis, cair 1 miliar. Apakah orang yang sudah dapat klaim 1 miliar dia akan diem aja atau justru malah dia cerita kepada saudaranya? Dalam waktu yang sangat singkat, buka 1 juta, minggu depan sudah standby 1 miliar. Coba cari konsep investasi seperti itu. Tolong tunjukkan kepada saya, kita bisa mendapatkan 1 miliar cash hanya dengan uang kecil 1 juta. Tolong tunjukkan pada saya. Ada memang bisnis yang bisa memberikan profit 1 miliar, tapi modalnya itu besar sekali. Cuma masalahnya untuk dapat 1 miliar itu nggak enak ya, Anda harus sakit dulu, harus meninggal dulu, kan nggak ada itu. Ya. Tetapi kalaupun kita itu menghindari yang namanya risiko sakit, tetap saja kita ini akan tutup usia. Masalahnya ketika kita tutup usia, jangan sampai keluarga kita yang masih hidup ikut-ikutan tutup usia juga, atau ikut-ikutan mati pikirannya hanya karena kita tidak menyiapkan masa depan yang terbaik dalam hal keuangan. Nah, teman-teman, yang membuat saya menjadi semakin bersyukur masuk di bisnis ini adalah akad untuk bergabung di sini, itu semua peserta secara sengaja berikhtiar untuk saling tolong-menolong ketika ada salah satu teman kita mengalami musibah sakit kritis. Sehingga transfer keluar 1 miliar, 2 miliar. Ya. Kalau misalkan Anda hari ini punya tetangga yang sedang sakit kritis, sehingga akhirnya dia tidak bisa bekerja dan tidak punya penghasilan, Anda pasti pernah melihat mereka membantu ya, menolong. Bahkan dia sudah meninggal pun, itu orang Jawa itu atau orang Indonesia itu punya jiwa tolong menolong, ya nolong, pasti ngasih amplop. Pertanyaannya, isi amplopnya itu pernah Anda lihat sebesar berapa? 100.000? Pernah lihat ya? 500 pernah lihat? 500 juta pernah lihat nggak? Saya nggak yakin. Tapi dengan informasi yang berharga, dengan cara informasi yang benar, maka Anda bisa menolong orang lain untuk mendapatkan santunan buat keluarganya, itu ratusan juta hingga miliaran. Sampai hari ini, saya bergabung mulai tahun 2013, tidak ada satupun nasabah saya ketika mendapatkan musibah susah, yaitu sakit dan meninggal, ya, mereka ketika terima klaim terus akhirnya komplain, marah-marah, itu tidak ada. Mereka semua mengatakan terima kasih Pak Alam, alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih, saya sudah mendapatkan santunan dalam nilai yang besar. Meskipun dari dalam keadaan susah. Ya, inilah uniknya bisnis ini. Anda bisa menolong orang lain. Kalau misalkan ternyata kita semua sehat, ya berarti kita bersyukur karena kita terhindar dari risiko sakit. Nah, karena itulah teman-teman, gimana cara menjalankan usaha ini? Banyak sekali orang-orang itu tahu perusahaannya bagus, produknya oke, ya, tapi gimana cara menjalankannya? Ya, tanpa Anda tahu cara menjalankannya, sulit buat Anda untuk sukses. Secara garis besar, ya, kita perlu menetapkan niat kita adalah untuk menolong, bukan untuk cari profit. Tapi benar-benar niatnya untuk menolong. Jadi Anda perlu luruskan niat. Niatnya memang benar-benar menolong. Paling tidak menolong diri Anda dulu, menolong keluarga Anda. Kalau Anda niatnya itu betul-betul menolong diri Anda, kemudian dan itu diterjemahkan dalam bentuk polis, nah baru mulai Anda boleh mencatat siapa teman-teman Anda yang masih percaya dengan Anda, dan Anda bisa mulai memperkenalkan dengan cara presentasi. Dan untuk awal presentasinya, yang presentasi bukan Anda, yang presentasi adalah para pengundang Anda hari ini. Hebat nggak sih? Iya. Anda nggak perlu stok, mentor Anda langsung membantu presentasi. Kalau closing, komisinya itu masuk ke Anda. Nasabah happy, Anda happy, yang mempresentasi juga happy karena dia juga punya bisnis. Jadi tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Tidak ada satupun orang yang bangkrut karena dia bayar premi. Yang ada dia bangkrut karena dia tidak punya asuransi. Itu yang banyak. Ya. Kemudian Anda perlu mulai gunakan pertemuan. Pertemuan-pertemuan yang kita miliki ini banyak sekali ragamnya. Anda tadi sudah melihat beberapa latar belakang orang-orang yang sudah sukses dalam usaha ini. Ada yang menjadi BP dalam waktu 1 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang 1 minggu, serta ada yang 1 hari pun bisa menjadi BP. Semua tergantung dari cara berpikir kita.
Saya tidak perlu meyakinkan Anda apakah bagaimana hasil saya, karena Anda bisa cek di koran Kompas tahun 2019, itu list dari Allianz ada 341 orang yang punya penghasilan 1 miliar hingga 38 miliar. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah apakah Anda merasa yakin, merasa pantas untuk mempunyai penghasilan yang baik. Nah, khusus bagi Anda yang hari ini seorang pengusaha yang sudah mempunyai bisnis oke. Mengapa saya perlu menjalankan usaha ini? Yang pertama, bagi Anda para pengusaha yang punya bisnis oke. Apakah dengan oke-nya bisnis Anda itu bisa menjamin bahwa aset yang Anda miliki hari ini itu tidak akan menguap berpindah menjadi asetnya orang lain? Kalau Anda merasa bahwa saya tidak perlu asuransi karena saya punya aset, punya rumah, punya sertifikat, itu tidak menjamin bahwa itu milik Anda selamanya. Saya sering katakan pada mereka, meskipun Anda hari ini punya sertifikat rumah maksudnya, itu milik Anda selama Anda masih sehat. Karena kalau kita sudah sakit itu pasti ganti kepemilikan. Anda milih mana? Kalau Anda hari ini ya tinggal punya satu sertifikat rumah dan anak kita dalam keadaan sudah sudah last minute gitu ya, membutuhkan pertolongan obat yang nilainya besar, kira-kira mana yang Anda mau korbankan? Nyawa anak Anda atau sertifikat rumah Anda? Jika Anda mau mengorbankan nyawa anak Anda sayang dengan sertifikat, jangan-jangan itu mungkin bukan anak Anda ya, mungkin anaknya tetangga. Nah, bisnis ini memberikan sebuah dorongan agar kita ini memahami pentingnya merencanakan keuangan. Ya, bukan mendoakan orang lain untuk sakit atau orang lain cepat meninggal. Kenapa? Karena orang yang masuk rumah sakit pun hari ini tidak pernah punya cita-cita untuk masuk rumah sakit. Semua mereka punya cita-cita kepingin sehat, tapi rumah sakit tetap saja penuh ya. Nah, apa yang saya dapatkan setelah saya masuk usaha ini? Khusus bagi Anda para pengusaha yang sudah berhasil ya. Pertama, Pak, saya fun jalankan usaha ini. Saya no stress. Berapa banyak teman-teman saya yang punya usaha bagus, itu stres. Uangnya banyak, tapi waktu untuk keluarga enggak ada. Di sini saya punya banyak waktu untuk keluarga, saya no stress, saya tidak perlu paksa-paksa orang untuk beli polis. Saya hanya menunjukkan polis yang saya punya. Kalau mereka nggak mau ngambil, ya itu risikonya dia. Itu risikonya dia, itu tanggung jawabnya dia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Jadi bisnis ini bisnis yang no stress. Teman saya juga semakin banyak. Penghasilan stabil. Dan ini mulai merubah cara kami di dalam menjalani hidup ini. Ya, istri saya lebih sering senyum, anak saya juga pertumbuhannya berkembang dengan baik. Kenapa? Karena waktu orang tuanya itu banyak bersama anak-anaknya. Bukankah sesuatu yang menyenangkan ya, punya waktu bersama anak-anak. Anda yang punya bos hari ini, Anda punya bos hari ini, apakah Anda menyimpan foto bos Anda di dompet? Saya tidak yakin, ya. Saya tidak yakin Anda menyimpan foto bos Anda. Anda pasti akan menyimpan foto anak dan istri Anda. Kenapa? Karena mereka adalah yang terpenting. Apakah bos Anda tidak penting? Ya, bos Anda itu penting, tetapi jika Anda disuruh milih, waktunya itu enaknya untuk bos ataukah untuk anak, saya yakin Anda akan memilih untuk anak. Nah, bagi Anda yang hari ini punya usaha tapi sedang dalam keadaan penuh dengan kabut, ini merupakan kesempatan untuk melakukan diversifikasi. Mumpung belum terlambat. Karena banyak sekali usaha-usaha sukses di luar sana, begitu mengenal yang namanya era revolusi industri keempat, banyak yang mengalami tutup dan tumbang. Ya, mereka lagi cari bisnis apa ya Pak ya yang tepat untuk di kondisi saat ini. Apalagi sekarang yang namanya corona dan pandemi, itu PSBB itu terus-menerus tidak akan ada berhentinya. Anda mau punya banyak sekali bisnis teman-teman saya, itu yang terpaksa harus berhenti, bukan karena manajemennya jelek, tetapi karena keadaan. Saya kemarin ketemu dengan seorang pelawak Sri Mulat, ya, yang terkenal lah. Dan dia bilang, nggak ada job mas hari ini. Padahal dia ngomong sambil lucu, tapi nggak ada yang nonton. Nah, kalau Anda punya kondisi seperti itu, ini merupakan solusi buat Anda. Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan menggunakan digital online pun juga bisa. Anda undang teman-teman Anda di Zoom, Anda ngomong, Anda cerita pengalaman Anda. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi terbuka bahwa melindungi keluarga adalah sebuah keluarga putus-putus Pak. Semua. Ya. Kemudian saya punya harapan finansial. Income saya stabil dan income terus menaik 20%. Kenapa? Karena ketika banyak orang yang klaim, itu semakin terbukti bahwa perusahaan itu memang benar janjinya. Semakin perusahaan itu membayar klaim, semakin naik penghasilan kita. Nah itu anehnya bisnis ini ya. Kita tidak perlu mendoakan orang untuk nyoba klaimnya itu ya. Ditambah lagi, sekarang
Anda punya kesempatan untuk menolong banyak kawan kita yang pekerjaannya berisiko. Ya, kita punya produk namanya HSCPX. Jika Anda bisa menjelaskan produk asuransi kesehatan kita bisa mengcover hingga ketika orang itu terkena corona bahkan sampai isolasi mandiri, menurut saya tidak ada orang menolak. Ya, orang akan menolak kalau Anda belum punya. Kalau Anda sudah punya, orang lain akan berpikir. Mungkin Anda ngomong sekarang tidak langsung iya, tapi mungkin besok, lusa dia akan berpikir, mungkin akan berubah. Ya, karena tidak mungkin orang langsung iya satu kali ngomong, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, baru dia akan terbuka. Saya saja waktu diterangkan asuransi juga awalnya menolak. Ya. Kemudian saya punya kesempatan untuk mendapatkan banyak doa dari teman-teman. Ya, ketika klaim itu dibayar, mereka semua mengucapkan terima kasih. Lalu apalagi ya jalan-jalan ke luar negeri, ya jalan-jalan ke luar negeri tidak pakai mikir. Yang sudah negara yang sudah saya dapat itu ya Thailand, ya kemudian Korea, kemudian Amerika, itu tidak pernah terpikir. Hanya dengan omset yang kecil itu punya kesempatan ke luar negeri. Ini saya bandingkan pada waktu dulu saya di bisnis yang lama, butuh omset kurang lebih total 24 miliar baru punya kesempatan ke Taiwan. Di sini itu tidak sampai 25 juta, Anda punya kesempatan ke luar negeri. Untuk yang sekarang 30 juta, Anda bisa ke Dubai. Keren nggak sih? Satu kesempatan yang luar biasa. Nah, bagi Anda para mahasiswa atau para para milenial, saya tidak bisa membayangkan kalau Anda bisa melihat marketnya 10 tahun ke depan kalau Anda jalankan usaha ini dengan cara kami, hidup Anda kayak apa? Karena kita tahu anak-anak milenial umur 20 tahun sampai 25 tahun, mereka itu pingin punya penghasilan tapi mereka nggak mau ngantor. Kan zaman sudah berubah, nggak kayak zaman dulu. Kalau dulu itu lulus kuliah, S1, mau cari kantoran, jadi pegawai. Sekarang nggak mau. Anak-anak ini maunya dapat duit, happy, tapi nggak perlu ngantor. Bisnis ini paling tepat. Ya. Nah, lalu bagi Anda yang para karyawan, ya teman-teman, bagi Anda para karyawan, saya doakan mudah-mudahan usaha bos Anda ini berjalan dengan baik. Karena kita tidak tahu corona ini bertahan sampai kapan. Kita semua berdoa kepingin pandemi ini cepat selesai. Tapi kalau pandemi ini tidak selesai-selesai, berapa banyak bukti di tahun kemarin saja, ketika bulan Januari sampai Desember, itu lebih dari 3 juta orang yang di PHK. 3 juta orang, bahkan ada yang bilang 6 juta orang PHK. Itu hanya di Indonesia, belum di negara lain. Nah, apakah Anda sudah siap ketika secara terpaksa perusahaan harus menutup, bukan karena mereka bangkrut, tapi karena memang tidak bisa beroperasi. Nah, teman-teman, yang terakhir dari saya, bahwa bisnis ini akan bisa mempertemukan diri Anda dengan apa yang Anda inginkan melalui usaha ini. Saya ada satu slide ya, yang mungkin, dan satu video yang mungkin ini bisa membantu Anda untuk menunjukkan kepada Anda betapa bisnis ini akan bisa mempersatukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, saya akan sharingkan sebentar. Ini adalah pilar penting ya kalau Anda mau menjalankan usaha bisnis. Ada iklan ya. Iklan opo itu? Ya, ada pilar bisnis ya, perusahaan, marketing plan, produk ya, kemudian support system itu penting sekali. Kalau enggak stres kita ini ya. Nah, akhirnya saya bisa menjadi seorang penghargaan yang enggak pernah saya dapatkan sebelumnya, leader top recruiter AAJ Award. Dari sekian puluh perusahaan asuransi ditandingkan, saya menjadi delegasi dari Allianz dan punya kesempatan untuk punya prestasi di sini. Dan ayo teman-teman, Anda bisa punya kesempatan menjadi. ये मैं, ये यूसुफ लंगोटिया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है?
बचपने की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स। हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल। कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपने की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू यूसुफ दी बड़ी याद आती है। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। मन मोर। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, वो यूसुफ, मेरे बल्लू, Ya, Anda ngerti maksudnya? Kalau Anda nggak ngerti, Anda belajar bahasa India dulu. Ya, teman-teman, bahwa peluang teknologi, keuangan, harapan, rasa cinta, dan kepedulian, serta kesehatan adalah satu kesatuan yang akan membuat sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi sebuah kemungkinan. Mudah-mudahan Anda yang hari ini memiliki kesempatan untuk memilih, Anda didukung oleh teknologi yang memadai hari ini, Anda punya kesempatan, punya finansial yang luar biasa dari bisnis ini, Anda tentu memiliki rasa peduli dan cinta kepada orang lain. Jika Anda satukan itu dalam bisnis ini, maka apapun yang tidak mungkin, mudah-mudahan akan bisa terwujud. Pertanyaannya, apa impian Anda? Mudah-mudahan dengan Anda masuk di dalam komunitas New Univision ini, impian Anda satu persatu akan menjadi kenyataan seperti yang saya alami, yang dialami oleh teman-teman, dan yang dialami oleh mentor-mentor saja, mentor-mentor kami. Mudah-mudahan informasi ini berharga, cepat bergabung di dalam komunitas kami, dan Anda tidak akan kecewa karena Anda akan tahu bahwa meskipun hidup satu kali, bagaimana kita berarti berkali-kali untuk orang lain. Terima kasih, Assalamualaikum, dan selamat malam. Yusuf.